Bagaimana jika saya bilang, Anda bisa panen paprika melimpah ruah hanya dengan menanamnya sekali lalu melupakannya? Kedengarannya mustahil, kan? Kebanyakan orang berpikir menanam paprika itu susah, butuh perhatian ekstra dan perawatan yang ribet. Tapi, apa benar begitu? Di video ini saya akan membongkar rahasia cara malas menanam paprika yang saya coba sendiri. Kita akan menanamnya di bulan Februari, bulan yang sering dianggap remeh, lalu kita biarkan saja. Saya janji, Anda akan kaget melihat hasilnya beberapa bulan kemudian tanpa perlu capek-capek merawat setiap hari. Jadi, jika Anda seorang pemalas yang ingin punya kebun produktif, atau mungkin seorang pemula yang takut gagal, tetap di sini. Karena apa yang akan Anda lihat mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang berkebun selamanya. Sudah siap dibuat terkejut? Sebelum kita masuk ke caranya, mari kita luruskan dulu satu hal. Paprika punya reputasi sebagai tanaman yang manja. Banyak panduan di luar sana yang menyuruh kita untuk memberi pupuk rutin, menyiram dengan takaran pas setiap hari, dan waspada penuh terhadap hama. Ini membuat banyak orang, terutama pemula, jadi minder duluan. Mereka membayangkan harus mengecek tanaman setiap jam, padahal kenyataannya tidak selalu serumit itu. Filosofi cara malas yang akan kita pakai ini sebenarnya bukan berarti tidak peduli sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah tentang bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Kita akan melakukan semua pekerjaan berat di awal, yaitu saat persiapan. Kita siapkan rumah yang paling nyaman untuk si paprika, memberinya bekal makanan yang cukup untuk berbulan-bulan, dan memilih waktu tanam yang paling strategis. Bulan Februari adalah kuncinya. Dengan menanam di bulan ini, kita memberi kesempatan pada akar tanaman untuk tumbuh kuat dan mapan sebelum musim panas yang terik datang. Ini seperti memberi start yang lebih awal dalam sebuah perlombaan, sehingga saat tantangan datang, tanaman kita sudah jauh lebih siap menghadapinya. Semua ini berawal dari rasa frustrasi saya. Setiap kali menanam paprika, hasilnya tidak pernah maksimal. Daunnya kuning, buahnya kecil, atau bahkan tidak berbuah sama sekali padahal saya sudah mengikuti semua panduan. Saya siram setiap hari. Saya beri pupuk setiap minggu, tapi hasilnya nihil. Sampai suatu saat saya harus pergi keluar kota selama beberapa minggu dan terpaksa meninggalkan kebun saya begitu saja. Saya sudah pasrah, mungkin semua tanaman akan mati. Tapi tebak apa yang terjadi saat saya kembali? Justru satu pot paprika yang saya tanam iseng-iseng di bulan Februari, dan saya tinggalkan di pojokan, malah tumbuh paling subur dengan buah yang lebat. Dari situlah momen aha, saya muncul. Saya mulai berpikir, jangan-jangan selama ini saya terlalu membantu tanaman saya. Jangan-jangan, dengan perawatan yang berlebihan, saya justru mengganggu proses alaminya. Saya pun memutuskan untuk mengulang eksperimen ini dengan sengaja. Menanam di bulan Februari, mempersiapkan media tanam terbaik, lalu dengan sadar melupakannya. Saya hanya mengandalkan hujan untuk penyiraman dan nutrisi awal dari media tanam. Hasilnya? Seperti yang akan Anda lihat di video ini, sungguh di luar dugaan dan membuat saya percaya bahwa terkadang cara terbaik untuk membantu sesuatu tumbuh adalah dengan memberinya ruang dan kepercayaan. Sekarang, mari kita bongkar mitos terbesar dalam dunia perpaprikaan. Mitosnya adalah, paprika itu tanaman yang rewel dan butuh perhatian konstan. Banyak yang bilang suhu harus pas, kelembaban harus terjaga, dan pupuk harus terjadwal. Ini tidak sepenuhnya salah, tapi ini berlaku untuk pertanian skala besar yang menuntut hasil panen seragam dan sempurna. Untuk kita, para pekebun rumahan, ceritanya bisa sangat berbeda. Paprika pada dasarnya adalah tanaman yang cukup tangguh. Mereka bisa beradaptasi. Kerewelan mereka seringkali muncul akibat ulah kita sendiri. Misalnya, kita terlalu sering menyiram. Ini menyebabkan akar menjadi busuk dan rentan terhadap jamur. Kita juga terlalu sering memberi pupuk kimia. Ini bisa membuat tanah menjadi asam dan justru membakar akar tanaman yang halus. Tanaman paprika tidak butuh dimanja setiap saat. Mereka butuh fondasi yang kuat. Anggap saja seperti membangun rumah. Jika fondasinya kokoh, rumah itu akan tahan terhadap badai. Begitu pula dengan paprika. Jika media tanamnya kaya nutrisi sejak awal, akarnya bisa mencari makan sendiri. Jika drainasenya baik, ia tidak akan tergenang air. Metode malas ini sebenarnya adalah tentang kembali ke alam, membiarkan tanaman melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu tumbuh. Lalu, mengapa bulan Februari? Apa yang membuatnya begitu ajaib?
Jawabannya terletak pada siklus alam dan cuaca, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Bulan Februari seringkali merupakan akhir dari musim hujan lebat. Intensitas hujan mulai berkurang, tapi tanah masih menyimpan banyak sekali kelembaban. Sinar matahari juga mulai muncul lebih sering, namun suhunya belum sepanas puncak musim kemarau. Ini adalah kondisi Goldilocks bagi bibit paprika, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Sempurna. Dengan menanam di bulan ini, kita memberikan waktu bagi bibit paprika untuk beradaptasi dan membangun sistem perakaran yang kuat selama 1 hingga 2 bulan ke depan dalam kondisi cuaca yang ideal. Ketika musim panas atau kemarau tiba dengan suhu yang lebih ekstrim, akar tanaman kita sudah menjalar dalam dan kokoh. Ia sudah mampu mencari sumber air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Berbeda jika kita menanam di puncak musim panas. Bibit yang masih kecil dan rapuh akan langsung berhadapan dengan sengatan matahari yang ganas dan penguapan air yang cepat. Ini membuat tanaman stres dan pertumbuhannya terhambat. Jadi, memilih bulan Februari adalah langkah strategis pertama kita untuk memastikan kesuksesan metode malas ini. Ini adalah cara kita mencuri start dari alam. Tidak semua paprika diciptakan sama. Memilih varietas yang tepat adalah kunci kedua kesuksesan kita. Untuk metode malas ini, kita harus mencari sang juara, yaitu varietas paprika yang dikenal tangguh, tahan penyakit, dan adaptif. Hindari varietas hibrida impor yang mungkin terlihat cantik di gambar tapi sebenarnya sangat manja dan butuh kondisi lingkungan yang sangat spesifik. Carilah varietas lokal atau varietas yang sudah terbukti bisa tumbuh baik di iklim kita. Beberapa ciri yang perlu dicari adalah deskripsi seperti tahan virus Gemini, toleran cuaca panas, atau vigor tanaman kuat. Anda bisa bertanya langsung kepada penjual benih atau mencari ulasan dari para pekebun lain di komunitas online. Beberapa varietas paprika lokal atau paprika bell pepper yang lebih kecil seringkali lebih kuat daripada yang berukuran jumbo. Ingat, tujuan kita bukan untuk menanam paprika seukuran helm, tapi untuk mendapatkan panen yang melimpah dengan usaha minimal. Jadi, prioritas kita adalah ketahanan dan produktivitas, bukan ukuran. Meluangkan sedikit waktu untuk riset di awal dalam memilih benih akan menghemat banyak sekali waktu dan kekecewaan di kemudian hari. Pilih sang juara dan separuh pekerjaan Anda sudah selesai. Inilah bagian terpenting dari seluruh metode malas. Inilah fondasi dari segalanya, yaitu persiapan media tanam. Disinilah kita akan mencurahkan sedikit tenaga agar nanti kita bisa bersantai. Lupakan tanah biasa yang Anda ambil dari kebun. Kita akan membuat hotel bintang 5 untuk akar paprika kita. Resep dasar yang saya gunakan adalah campuran 1 bagian tanah kebun yang gembur, 1 bagian kompos atau pupuk kandang yang sudah matang sempurna, dan 1 bagian sekam bakar. Mari kita bedah satu persatu. Tanah berfungsi sebagai rumah utama dan penyangga tanaman. Pastikan tanahnya gembur dan tidak padat. Kompos atau pupuk kandang adalah restoran mewah bagi tanaman. Ini adalah sumber nutrisi organik yang akan dilepaskan secara perlahan selama berbulan-bulan, sehingga kita tidak perlu memupuk lagi. Pastikan pupuknya sudah benar-benar matang, ditandai dengan warnanya yang hitam, tidak berbau, dan teksturnya seperti tanah. Terakhir, sekam bakar. Ini adalah petugas sirkulasi udara dan drainase. Pori-pori pada sekam bakar akan menjaga media tanam tetap gembur, tidak padat saat disiram, dan memastikan akar mendapatkan cukup oksigen. Campurkan ketiga bahan ini secara merata. Rasakan teksturnya, harusnya terasa ringan dan gembur. Persiapan inilah investasi kerja keras kita di awal untuk kemalasan kita di masa depan. Jika media tanam tadi adalah hotel bintang 5, maka sekarang kita akan menambahkan layanan kamar premium ke dalamnya. Ini adalah bahan-bahan rahasia yang akan membuat tanaman kita mandiri lebih lama. Bahan rahasia pertama adalah sedikit kapur dolomit. Taburkan sekitar 1 sendok makan untuk setiap pot berukuran 25 liter. Kapur dolomit ini berfungsi untuk menstabilkan pH tanah dan merupakan sumber kalsium dan magnesium. Kalsium sangat penting untuk mencegah masalah busuk ujung buah pada paprika, sebuah masalah yang sangat umum terjadi. Bahan rahasia kedua adalah segenggam kecil arang kayu atau biochar. Remukkan arang hingga menjadi potongan-potongan kecil. Arang ini bertindak seperti spons super. Ia akan menyerap air dan nutrisi berlebih
lalu melepaskannya secara perlahan saat dibutuhkan oleh akar. Ini juga menjadi rumah bagi mikroorganisme baik yang akan membantu menjaga kesehatan tanah. Bahan rahasia ketiga, jika Anda bisa menemukannya, adalah sejumput Trichoderma atau mycorrhiza. Ini adalah jamur baik yang akan bersimbiosis dengan akar tanaman, membantunya menyerap lebih banyak nutrisi dan melindunginya dari jamur jahat. Campurkan semua bahan rahasia ini ke dalam adonan media tanam yang sudah kita buat tadi. Aduk hingga benar-benar merata. Dengan bekal super lengkap ini, paprika kita akan punya semua yang ia butuhkan untuk tumbuh besar dan kuat tanpa perlu tambahan suplemen lagi nanti. Meskipun metode kita malas, kita tidak bisa asal-asalan dalam memilih lokasi. Penempatan adalah segalanya. Paprika adalah tanaman pencinta matahari. Mereka butuh setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap hari untuk bisa berfotosintesis secara maksimal dan menghasilkan buah yang manis dan besar. Jadi, carilah spot di halaman atau balkon Anda yang paling banyak terkena sinar matahari, terutama sinar matahari pagi yang tidak terlalu terik. Perhatikan sekeliling. Apakah ada pohon besar atau bangunan tinggi yang akan menaunginya di siang hari? Jika ada, carilah tempat lain. Selain matahari, perhatikan juga sirkulasi udara. Jangan menempatkan pot terlalu rapat atau di sudut yang terhimpit. Sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk mencegah tumbuhnya jamur dan penyakit pada daun. Tempat yang sedikit berangin lebih baik daripada tempat yang udaranya diam. Terakhir, pertimbangkan akses air. Meskipun kita akan jarang menyiram, pastikan lokasi tersebut bisa dengan mudah dijangkau oleh air hujan. Menempatkan pot di bawah atap atau kanopi adalah kesalahan besar dalam metode ini, karena kita ingin memanfaatkan anugerah alam semaksimal mungkin. Jadi, luangkan waktu untuk mengobservasi pergerakan matahari di rumah Anda selama 1 hari penuh. Tandai spot terbaiknya. Ini adalah keputusan penting yang akan menentukan nasib paprika kita. Sekarang muncul pertanyaan klasik. Lebih baik mulai dari biji atau beli bibit yang sudah jadi? Bagi seorang pemalas sejati, jawabannya mungkin terdengar jelas. Beli bibit jadi. Ini memang cara paling cepat dan praktis. Anda bisa menghemat waktu penyemaian selama beberapa minggu. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Bibit yang dijual di pasaran terkadang sudah mengalami stres akibat perjalanan atau kondisi di toko yang kurang ideal. Akarnya mungkin sudah melingkar-lingkar di dalam polybag kecil, yang bisa menghambat pertumbuhannya saat dipindahkan. Di sisi lain, memulai dari biji memberi kita kontrol penuh sejak awal. Kita bisa memilih varietas tangguh yang sudah kita riset sebelumnya. Kita juga bisa memastikan bibit kita tumbuh sehat dan kuat sejak hari pertama. Menyemai biji paprika sebenarnya tidak sulit. Anda bisa menyemainya di nampan semai kecil dengan media yang lembab. Letakkan di tempat yang hangat dan terang, tapi tidak terkena matahari langsung. Dalam waktu 1 hingga 2 minggu, mereka akan berkecambah. Menurut saya, meskipun butuh sedikit kesabaran ekstra, memulai dari biji memberikan kepuasan lebih dan seringkali menghasilkan tanaman yang lebih kuat dalam jangka panjang. Tapi, jika Anda benar-benar tidak punya waktu, memilih bibit jadi yang sehat dan segar dari penjual terpercaya juga bukan pilihan yang buruk. Tibalah saatnya untuk ritual penanaman. Ini adalah momen sakral di mana kita menempatkan calon tanaman kita ke rumah barunya. Jika Anda menggunakan bibit yang sudah jadi, lakukan ini dengan hati-hati. Siram dulu bibit di polybag aslinya, agar media tanamnya sedikit basah dan tidak pecah. Kemudian, dengan lembut, keluarkan seluruh gumpalan tanah dan akar dari polybag. Jangan menarik batangnya. Periksa akarnya. Jika ada akar yang sudah melingkar-lingkar di bagian bawah, uraikan sedikit dengan jari Anda secara perlahan, agar ia bisa tumbuh menyebar. Buat lubang di tengah pot yang sudah diisi media tanam kita, ukurannya sedikit lebih besar dari gumpalan akar bibit. Letakkan bibit di tengah lubang, pastikan posisinya tegak. Level tanah dari polybag lama harus sama dengan level tanah di pot baru. Jangan menanamnya terlalu dalam atau terlalu dangkal. Setelah itu, timbun kembali dengan media tanam di sekelilingnya. Tekan-tekan sedikit dengan lembut untuk memadatkan dan menghilangkan kantong udara. Jangan menekannya terlalu keras. Pastikan batang tanaman berdiri kokoh. Ritual ini seperti memindahkan bayi ke ranjang barunya. Butuh kelembutan dan perhatian, agar ia tidak stres dan bisa langsung merasa nyaman di lingkungan barunya.
Setelah tanaman berada di rumah barunya, saatnya untuk memberinya minuman selamat datang yang pertama. Dan, bisa dibilang yang terakhir paling penting, kita akan melakukan penyiraman hingga benar-benar jenuh. Gunakan gembor atau selang dengan semprotan yang lembut, jangan langsung mengguyurnya dengan tekanan tinggi, karena bisa merusak struktur tanah dan mengganggu akar. Siram secara perlahan dan merata ke seluruh permukaan pot. Terus siram sampai Anda melihat air mulai keluar dari lubang drainase di bagian bawah pot. Ini adalah tanda bahwa seluruh media tanam, dari atas sampai bawah, sudah basah sempurna. Mengapa ini penting? Pertama, ini memastikan tidak ada kantong udara kering di sekitar akar. Kedua, ini membantu tanah dan akar untuk menyatu. Ketiga, ini akan menjadi cadangan air utama bagi tanaman untuk beberapa hari ke depan. Setelah penyiraman jenuh pertama ini, kita tidak akan menyiramnya lagi sampai media tanam bagian atasnya terlihat benar-benar kering. Untuk metode malas ini, kita lebih mengandalkan hujan dan kemampuan media tanam menyimpan air. Penyiraman pertama yang melimpah ini adalah bekal awal yang krusial sebelum kita mulai melupakannya. Inilah senjata rahasia pamungkas dari para pemalas di seluruh dunia, mulsa. Setelah penyiraman pertama, kita akan menutupi seluruh permukaan media tanam di pot dengan lapisan mulsa yang tebal, sekitar 3 hingga 5 cm. Apa itu mulsa? Mulsa adalah material organik apapun yang bisa kita gunakan untuk menutupi tanah. Pilihan terbaik adalah daun-daun kering, cacahan jerami, atau bahkan potongan kardus bekas yang tidak berwarna. Jangan gunakan plastik. Mengapa mulsa ini sangat krusial? Pertama, ia bertindak seperti selimut yang menjaga kelembaban tanah. Ia akan mengurangi penguapan air akibat sinar matahari secara drastis, sehingga kita tidak perlu sering-sering menyiram. Kedua, mulsa akan menekan pertumbuhan gulma atau rumput liar yang bisa mencuri nutrisi dari tanaman paprika kita. Ini artinya, tidak perlu lagi repot-repot mencabuti rumput. Ketiga, saat mulsa organik ini terurai secara perlahan, ia akan berubah menjadi kompos dan memberikan tambahan nutrisi bagi tanaman. Ini seperti memberi pupuk otomatis secara gratis. Keempat, mulsa menjaga suhu tanah tetap stabil, tidak terlalu panas di siang hari dan tidak terlalu dingin di malam hari. Menerapkan lapisan mulsa yang tebal adalah langkah terakhir dari kerja keras kita. Setelah ini, kita benar-benar bisa mulai bersantai. Sekarang masuk ke fase yang paling sulit bagi sebagian orang, yaitu fase melupakan selama 4 minggu pertama. Di fase ini, tugas kita adalah tidak melakukan apa-apa. Ya, Anda tidak salah dengar, tidak ada penyiraman harian, tidak ada pemupukan, tidak ada pengecekan berlebihan. Tahan keinginan Anda untuk membantu. Tanaman kita sudah punya semua yang ia butuhkan. Rumah yang nyaman, makanan yang melimpah, dan selimut mulsa yang hangat. Biarkan alam yang mengambil alih. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah observasi dari jauh. Lihatlah tanamannya sesekali. Apakah daunnya terlihat segar? Apakah batangnya tegak? Selama ia tidak terlihat layu parah, biarkan saja. Mungkin daun bagian bawah akan ada yang menguning dan rontok. Ini normal. Tanaman sedang beradaptasi dan memfokuskan energinya untuk menumbuhkan akar baru. Jika tidak ada hujan sama sekali selama lebih dari seminggu dan cuaca sangat panas, Anda boleh memeriksanya. Coba masukkan jari Anda sekitar 2 cm ke dalam media tanam di bawah mulsa. Jika terasa benar-benar kering, barulah Anda boleh memberinya sedikit air. Tapi selain itu, biarkan saja. Fase ini adalah tentang membangun kepercayaan pada proses yang sudah kita siapkan. Ini adalah seni intervensi minimalis. Setelah beberapa minggu bersabar dan menahan diri, akan datang momen yang menggembirakan. Anda akan melihat tanda-tanda kehidupan baru. Pucuk-pucuk daun baru akan mulai bermunculan dari ketiak daun yang lama. Ini adalah sinyal positif pertama bahwa tanaman Anda sudah berhasil beradaptasi dan sistem perakarannya mulai bekerja dengan baik. Tunas-tunas baru ini warnanya akan hijau cerah dan terlihat segar. Ini adalah bukti nyata bahwa fondasi yang kita bangun sudah kokoh. Pertumbuhan ini mungkin terlihat lambat pada awalnya, dan ini wajar. Tanaman sedang fokus membangun kekuatan di bawah tanah, yaitu di akarnya, sebelum ia melakukan pertumbuhan masif di bagian atas. Jadi jangan khawatir jika tanaman Anda tidak langsung menjulang tinggi. Perhatikan juga batangnya, seharusnya ia terlihat semakin kokoh dan tebal. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, berikan pujian pada diri sendiri. Anda telah berhasil melewati fase adaptasi yang kritis.
tanaman Anda sudah berada di jalur yang benar. Ini adalah saatnya untuk tetap konsisten dengan metode malas kita. Jangan tergoda untuk memberinya pupuk tambahan untuk mempercepat pertumbuhan. Percayalah pada bekal nutrisi yang sudah ada di dalam media tanam. Seiring berjalannya waktu dan tanaman mulai tumbuh lebih besar, godaan terbesar akan datang. Godaan untuk membantu lebih banyak. Mungkin Anda melihat iklan pupuk NPK yang menjanjikan buah lebat, atau tetangga Anda menyarankan untuk menyiram setiap sore. Disinilah kita harus kuat menahan diri. Ingat, musuh utama dari metode malas ini adalah perawatan yang berlebihan. Mengapa? Mari kita lihat logikanya. Terlalu sering menyiram akan membuat media tanam becek. Akar paprika butuh oksigen, dan jika tanah terlalu basah, akar akan tenggelam dan mulai membusuk. Ini membuka pintu bagi berbagai macam penyakit jamur. Lalu bagaimana dengan pupuk? Media tanam kita sudah kaya raya dengan kompos dan pupuk kandang. Itu adalah pupuk organik lepas lambat yang akan memberi makan tanaman secara konsisten. Menambahkan pupuk kimia, terutama yang dosisnya tidak tepat, bisa menyebabkan keracunan pada tanaman. Gejalanya bisa berupa daun yang terbakar atau keriting. Tanaman kita sudah pintar, akarnya akan mencari nutrisi sesuai kebutuhannya. Tugas kita adalah memastikan nutrisi itu tersedia di media tanam sejak awal, dan kita sudah melakukannya. Jadi setiap kali Anda merasa ingin menyiram atau memupuk, ingatlah aturan ini. Jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Bagaimana dengan hama? Bukankah itu masalah besar? Ya, bisa jadi. Tapi dalam metode malas ini, kita akan merekrut pasukan keamanan dari alam itu sendiri. Caranya adalah dengan menanam tanaman pendamping atau companion plants di dekat pot paprika kita. Ini adalah strategi kuno yang sangat efektif. Beberapa tanaman pendamping terbaik untuk paprika adalah bunga marigold atau tagetes. Bunga ini mengeluarkan aroma dari akarnya yang tidak disukai oleh nematoda, sejenis cacing mikroskopis yang suka merusak akar. Selain itu, warna bunganya yang cerah akan menarik serangga predator seperti kepik dan hoverfly, yang merupakan musuh alami dari kutu daun. Pilihan lain adalah tanaman herbal beraroma kuat, seperti kemangi, basil, atau daun bawang. Aroma dari kemangi dipercaya bisa mengusir lalat buah dan trips, sementara daun bawang bisa mengusir kutu kebul. Dengan menanam beberapa tanaman ini di pot terpisah di sekitar paprika kita menciptakan ekosistem kecil yang seimbang. Kita mengundang para penjaga yang baik dan mengusir para pengganggu yang jahat. Ini adalah cara pengendalian hama yang alami, gratis, dan tentu saja sangat malas. Anda tidak perlu menyemprot pestisida kimia yang berbahaya. Biarkan saja para tentara dari alam ini melakukan tugasnya. Alam tidak selalu bisa diprediksi. Akan ada saat-saat di mana cuaca menjadi ekstrem. Misalnya, hujan turun sangat lebat selama berhari-hari, atau sebaliknya gelombang panas datang tanpa peringatan. Bagaimana cara malas menghadapi ini? Kuncinya adalah persiapan dan reaksi minimal. Jika terjadi hujan ekstrem, pot kita sebenarnya sudah cukup aman, karena kita menggunakan media tanam yang sangat porus berkat campuran sekam bakar. Air hujan berlebih akan langsung mengalir keluar melalui lubang drainase. Pastikan saja lubang di bawah pot tidak tersumbat. Jika Anda khawatir, Anda bisa sedikit memiringkan pot agar air lebih cepat keluar. Jangan memindahkan pot ke tempat teduh, karena setelah hujan lebat biasanya matahari akan bersinar cerah, dan tanaman butuh itu. Sebaliknya saat gelombang panas datang, disinilah peran mulsa menjadi sangat vital. Lapisan mulsa yang tebal akan melindungi tanah dari sengatan matahari langsung, menjaga akar tetap sejuk dan lembab lebih lama. Tanaman Anda mungkin akan terlihat sedikit layu di siang hari yang paling panas. Ini adalah mekanisme alami untuk mengurangi penguapan. Biasanya ia akan segar kembali di sore hari. Selama ia tidak layu parah hingga keesokan paginya, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Metode malas ini tentang membangun sistem yang tangguh, yang bisa bertahan dari guncangan cuaca kecil, tanpa perlu campur tangan kita setiap saat. Setelah melewati beberapa bulan dengan kesabaran, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Anda akan melihat kuncup-kuncup bunga kecil mulai muncul di sela-sela daun. Awalnya mungkin hanya 1 atau 2, tapi kemudian akan semakin banyak. Bunga-bunga kecil berwarna putih ini adalah janji dari buah yang akan datang. Ini adalah sinyal paling jelas bahwa metode malas Anda telah berhasil. Tanaman Anda merasa cukup sehat, cukup kuat, dan cukup dewasa untuk mulai bereproduksi.
Di fase ini, biarkan serangga-serangga seperti lebah dan kupu-kupu melakukan tugasnya untuk penyerbukan. Inilah mengapa penting untuk tidak menggunakan pestisida kimia, agar para polinator ini tidak terganggu. Jika Anda menanam di balkon tinggi di mana serangga jarang datang, Anda bisa sedikit membantu dengan menggoyangkan tanaman secara perlahan di pagi hari agar serbuk sari bisa jatuh, atau menggunakan kuas kecil yang lembut untuk memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Tapi seringkali, angin saja sudah cukup untuk membantu proses ini. Munculnya bunga adalah titik balik yang menyenangkan. Ini adalah saat di mana kita bisa mulai membayangkan hasil dari kemalasan strategis kita. Dari bunga mungil inilah, calon-calon paprika lezat akan segera lahir. Tidak lama setelah bunga-bunga itu layu dan rontok, Anda akan melihat sesuatu yang ajaib. Di bekas tempat bunga itu, akan muncul benjolan hijau kecil seukuran ujung jari. Itulah dia, buah paprika pertama Anda. Rasanya luar biasa melihatnya. Dari hari ke hari, buah kecil ini akan terus membesar. Ini adalah fase yang paling memuaskan. Anda akan melihat transformasi dari titik hijau kecil menjadi paprika yang montok dan berkilau. Di tahap ini, tanaman akan membutuhkan lebih banyak air dan nutrisi untuk membesarkan buahnya. Tapi tenang, kita tidak perlu panik dan langsung memupuk. Cadangan nutrisi di media tanam kita dan mulsa yang terurai seharusnya masih cukup. Peran kita tetap sama, yaitu observasi. Pastikan tanaman tidak sampai kekeringan parah. Jika hujan tidak turun, mungkin kita perlu menyiramnya sedikit lebih sering dari sebelumnya, tapi tetap dengan prinsip mengecek kelembaban tanah terlebih dahulu. Melihat buah-buah mulai bermunculan dan membesar adalah hadiah terbesar dari kesabaran kita. Ini adalah bukti visual bahwa dengan perencanaan yang matang di awal, alam mampu menciptakan keajaiban dengan sendirinya, tanpa perlu kita ganggu setiap saat. Nikmatilah pemandangan ini, Anda pantas mendapatkannya. Akhirnya, inilah puncak dari perjalanan kita. Panen. Kapan waktu yang tepat untuk memanen paprika? Jawabannya tergantung selera Anda. Anda bisa memanennya saat masih berwarna hijau untuk rasa yang lebih renyah dan sedikit pahit, atau menunggu lebih lama hingga warnanya berubah menjadi merah, kuning, atau oranye, tergantung varietasnya, untuk rasa yang lebih manis. Untuk memanen, gunakan gunting atau pisau yang tajam. Potong tangkai buahnya, sisakan sedikit tangkai pada buah. Jangan menarik buahnya dengan tangan, karena ini bisa merusak cabang tanaman. Dan inilah tips terpenting untuk panen yang mengejutkan dan melimpah. Semakin sering Anda memanen, semakin banyak buah yang akan dihasilkan. Ketika Anda memetik buah yang sudah matang, tanaman akan menerima sinyal untuk menghasilkan lebih banyak bunga dan buah baru. Ini adalah cara tanaman untuk memastikan kelangsungan generasinya. Jadi, jangan ragu untuk memanen secara rutin. Ambil yang sudah siap, dan biarkan yang lain menyusul. Dengan metode malas ini, jangan kaget jika satu tanaman bisa terus berproduksi selama berbulan-bulan, memberi Anda pasokan paprika segar tanpa henti. Inilah hasil yang mengejutkan dari menanam di bulan Februari, dan kemudian melupakannya. Ternyata, hasil terbaik datang saat kita bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Setelah musim panen yang panjang dan memuaskan berakhir, apa langkah selanjutnya? Tanaman paprika, meskipun bisa berumur cukup panjang, produktivitasnya akan menurun seiring waktu. Anda akan melihat jumlah buah yang dihasilkan semakin sedikit dan ukurannya mengecil. Ini adalah saatnya untuk merelakan. Anda bisa mencabut seluruh tanaman, tapi jangan buang begitu saja. Potong-potong batang dan daunnya, lalu masukkan ke dalam komposter Anda untuk menjadi pupuk bagi tanaman di musim berikutnya. Sekarang perhatikan media tanam di dalam pot. Setelah digunakan selama berbulan-bulan, nutrisinya pasti sudah banyak berkurang. Tapi jangan dibuang. Media tanam ini masih sangat berharga. Anda bisa mengisinya kembali. Keluarkan media tanam lama dari pot, gemburkan kembali, lalu campurkan dengan kompos atau pupuk kandang baru yang matang. Anda bisa menambahkan lagi sedikit sekam bakar dan kapur dolomit untuk menyegarkannya. Dengan begitu, media tanam ini siap untuk digunakan kembali untuk menanam sayuran lain atau untuk siklus paprika di bulan Februari tahun depan. Inilah keindahan dari berkebun organik dan berkelanjutan. Tidak ada yang terbuang. Setiap akhir adalah awal yang baru. Pengalaman Anda di musim ini adalah pelajaran paling berharga untuk membuat kemalasan Anda di musim depan menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih mengejutkan lagi. Jadi,
Inilah dia, bukti nyata dari metode malas menanam paprika. Kita mulai dengan kerja cerdas di awal, memilih bulan Februari yang strategis, meracik media tanam super, lalu kita serahkan sisanya kepada alam. Hasilnya, panen yang melimpah ruah, jauh melebihi ekspektasi, dengan tingkat stres dan kerja yang sangat minimal. Kita telah membuktikan bahwa untuk menjadi pekebun yang sukses, kita tidak harus selalu sibuk setiap hari. Terkadang, langkah mundur dan membiarkan alam bekerja adalah strategi terbaik. Rahasianya bukanlah pada seberapa sering kita merawat, tapi seberapa baik kita mempersiapkan. Sungguh sebuah plot twist yang indah, bukan? Bahwa kemalasan yang terencana justru bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cara berkebun yang santai, tapi hasilnya maksimal seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, agar kita bisa terus berbagi tips-tips anti ribet lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian, apa pengalaman paling malas tapi paling berhasil yang pernah kalian coba di kebun? Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.